Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung persiapan para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan khususnya saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan menyediakan berbagai materi dan pengalaman menarik dari berbagai kalangan. Mulai dari praktik baik pembelajaran tatap muka terbatas, penerapan protokol kesehatan di sekolah, tips pembelajaran di masa pandemi, pemanfaatan teknologi, dan berbagai inovasi pembelajaran. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan diselenggarakan mulai dari 31 Mei sampai 2 Juli 2021 yang dapat Anda saksikan dalam bentuk webinar dan podcast. Dan saksikan webinar dan podcast Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di YouTube, Zoom, portal Ayo Guru Berbagi. Ayo ikuti seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Mari berikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak Indonesia. Kok dongengnya ini biasa aja, ya udah nanti mendongengnya juga bisa jadi seperti itu. Tapi harus diperhatikan apa sih dari dari kebiasaan kita berkomunikasi itu pasti ada hal yang membuat kita diperhatikan, ada hal yang menyenangkan, ekspresi atau sesederhananya ekspresi kita itu pasti akan bisa diterima orang. Nah, tinggal diinget-inget itu aja gitu, sederhananya ya. Ceritanya begini. Kemanapun aku pergi, aku akan menjaga diri sendiri. Ketika mau keluar dari rumah, aku ingat untuk selalu pakai masker ini. Dan pada dasarnya setiap orang itu pasti bisa bercerita. Nah, di masa sekarang ini akan lebih sangat berguna ketika kita mau menyampaikan satu perilaku baik, satu kebiasaan baik kepada anak, dengan mempergunakan metode bercerita, dan mungkin yang bisa dipakai adalah social story gitu. Halo sahabat luar biasa, kembali di Siniar Taman kita, Siniarnya Paupat TK, TK dan PDU Bandung. Masih bersama Kak Aryo di sini nih. Kita tadi sedang asik membahas social story, mendongeng. Nah, sekarang giliran Kak Aryo nih untuk mempraktekkan cara mendongengnya. Oke. Kita akan dengarkan bareng-bareng nih sahabat luar biasa ya. Kak Aryo akan mendongeng tentang Social story, baik. Teman-teman, guru, orang tua, dan siapapun, sekarang aku akan berbagi cerita sederhana tentang social story. Ya, jadi ceritanya yang aku siapkan adalah tentang yang tadi kita bahas ya. Jadi tentang mengingatkan anak-anak dan memperkenalkan anak-anak dan mempersiapkan anak-anak untuk selalu mempergunakan masker gitu. Dan ceritanya ini sederhana sekali. Nanti di sini akan ada beberapa gambar yang akan diperlihatkan kepada teman-teman. Bagaimana gambar itu juga akan jadi fokus untuk anak-anak memperhatikan gitu. Kita mulai ya. Baik. Ceritanya begini. Kemanapun aku pergi, aku akan menjaga diri sendiri. Ketika mau keluar dari rumah, aku ingat untuk selalu pakai masker ini. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat menjaga diri sendiri. Ketika aku naik motor,
dibonceng orang tuaku, aku akan selalu ingat pakai masker ini. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat menjaga diri sendiri. Bahkan meskipun aku naik mobil, aku akan selalu ingat pakai masker ini. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat untuk menjaga diri sendiri. Ketika aku sedang di tempat bermain, di tempat yang terbuka, bahkan aku selalu ingat untuk memakai masker ini. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat untuk menjaga diri sendiri. Ketika diajak keluargaku makan di pusat perbelanjaan atau di sebuah restoran, ketika belum makan dan minum, aku akan selalu ingat memakai masker ini. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat untuk menjaga diri sendiri. Ketika sedang berjalan-jalan dan ada beberapa orang dan mungkin sedikit ramai, tidak terlalu ramai, aku akan selalu ingat untuk memakai masker ini. Dan kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat untuk menjaga diri sendiri. Dan aku bisa tenang karena ada pahlawan, ada orang yang juga menjagaku untuk menjaga diriku. Dan orang itu adalah diriku sendiri. Karena selalu ingat untuk memakai masker ini. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu memakai masker ini untuk menjaga diri sendiri. Nah, itu ceritanya. Wah, luar biasa ya, sahabat, luar biasa ya. Ini dongeng yang atau juga social story mengenai pemakaian masker ya, mengingatkan anak-anak untuk memakai masker. Mungkin bisa nggak Pak Aryo diberikan kesimpulan nih tadi tentang dongeng tadi? Tentang ceritanya ya? Iya, kalimat positifnya itu yang seperti apa, tujuannya itu kita ingin goalnya itu akan ke arah mana dari cerita yang disampaikan oleh Kak Aryo tadi. Boleh. Nah, jadi seperti yang tadi aku juga sempat jelaskan, teman-teman orang tua, sahabat luar biasa ya. Semua sahabat luar biasa harus ingat bahwa bercerita itu tidak harus terlalu panjang-panjang dan kemana-mana. Kita harus ingat tadi langkah-langkahnya. Yang satu adalah tujuannya. Tujuannya mau ngapain nih? Gitu. Karena tujuannya adalah mengingatkan mereka tentang pakai masker dan memperkenalkan mereka tentang kebiasaan pakai masker itu bisa di mana aja. Kemudian tujuannya pakai masker itu apa? Nah, kita fokus di sana. Nah, untuk anak-anak dengan spektrum autism atau anak-anak kelas awal dan prasekolah, hal yang paling baik adalah ketika ada pengulangan atau sesuatu yang sifatnya repetitif, karena itu akan lebih kuat lagi tertanam di mereka. Mereka akan lebih mudah untuk menyerapnya dan memahaminya itu jadi tidak lebih sulit kan, karena berulang gitu. Nah, jadi selalu pergunakan kata-kata positif, contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang mudah dimengerti, yang sederhana, dan tidak masuk ke yang negatif. Kayak tadi, selalu mempergunakan kata-kata yang sama dan berulang, itu untuk mempermudah mereka menyerap itu. Dan kalau dalam bahasa beratnya adalah masuk ke alam bawah sadarnya, jadi termasuk bagian dari metode hipnosis sebenarnya.
karena ini melalui metode bercerita. Jadi ada satu bagian namanya awake hypnosis. Ketika kita memasukkan sugesti positif dengan kata-kata positif yang berulang, maka ini akan masuk ke alam bawah sadar. Jadi sebenarnya itu nanti akan membentuk perilaku mereka. Gitu, karena mereka akan jadi ingat itu, mereka akan jadi tahu itu, gitu. Nah, misalnya tadi ketika tadi aku jadi lupa nih ceritanya nih. Untuk pergi ke tempat keramaian, kemanapun aku pergi, benar, kemanapun aku pergi, aku selalu ingat untuk menjaga diri sendiri, gitu. Nah, jadi menjaga diri sendiri itu adalah tanggung jawab kita juga. Gitu, anak-anak harus bisa memahami itu. Nah, orang tua mengawasi dan memperkenalkan bagaimana caranya menjaga diri. Tapi kita harus ingat nih, apalagi sekarang dalam kondisi ini nih, pandemi. Gitu. Nah, kita boleh memasukkan si pandeminya, boleh juga enggak. Tapi kemudian yang harus diingat adalah kemanapun aku pergi berarti aku harus jaga diri sendiri ya, gitu. Berarti sekarang kemana aja nih biasanya anak-anak pergi? Biasanya kan kalau mau pergi misalnya naik motor dulu, naik kendaraan sama orang tua, atau kemudian ke tempat-tempat apa yang biasanya anak-anak itu diajak, gitu. Nah, itu diperkenalkan, tapi ingat pakai masker, gitu. Dan yang bagian terakhir adalah kemanapun aku pergi, aku harus menjaga diri sendiri, tapi aku selalu ingat karena ada orang yang selalu mengingatkan dan menjaga aku, si pahlawan itu. Tapi itu adalah diri sendiri ya? Gitu. Nah, jadi kita di akhir memberikan apresiasi juga ke mereka. Kalau kita bisa menjaga itu, kita bisa melakukan untuk diri kita sendiri, maka kita akan jadi pahlawan untuk kita. Gitu. Nah, cerita itu disusun sederhana sebenarnya, dan itu akan membantu anak. Fokusnya bukan, kalau banyak orang yang mengingat dongeng itu adalah sesuatu yang imajinatif. Nah, tidak harus seperti itu. Bisa jadi cerita yang nyata, karena fokus tujuan dari social story-nya adalah memperkenalkan mereka pada perilaku tertentu, pada kebiasaan baru, gitu. Ya, luar biasa ya Kak Aryo. Kalau tadi Kak Aryo, kita melihat Kak Aryo mendongeng tuh lancar-lancar aja ya, sahabat luar biasa ya. Nah, ini kalau guru-guru nih mungkin nih, apalagi saya nih ya, disuruh bercerita seperti itu mungkin pasti agak sedikit kesulitan. Nah, gimana sih Kak Aryo nih kalau untuk guru nih ya, biar lancar dan juga idenya tuh terus mengalir terus itu? Gimana nih Kak Aryo? Kayaknya tadi juga nih Kak Aryo, kalau boleh tahu nih secara dadakan ya mendongengnya ya. Judulnya juga belum ada ya. belum ada. Ini gimana Kak Aryo biar bisa tetap seperti kata Aryo tadi ya, sederhana tapi kena message-nya itu ya untuk karakter itu. Mungkin kalau guru nih melihat Kak Aryo tuh lancar-lancar aja, kalau guru bagaimana biar bisa seperti Kak Aryo deh? Ya, seperti yang tadi dibilang sama Pak Adi ya. Karena itu juga dadakan permintaannya. Tadi waktu disebutkan nanti setelah ini kita akan mendengarkan Kak Aryo untuk mendongeng. Mendongeng. Itu off the record sebenarnya Kak Aryo. Terus setelah ini dimatikan ya, masa aku harus mendongeng, ini belum dikasih tahu nih. Gitu. Tapi jadi nomor satu memang harus dipersiapkan gitu. Dongeng ya? Itu ketika kita ada tujuan-tujuan khusus, itu dongeng itu harus dipersiapkan dan harus dilatih. Tapi karena aku sudah terbiasa, jadi mungkin itu butuh waktu yang singkat. Pengalaman gitu, berarti karena ini pengalaman ya? Gitu. Nah, kebanyakan guru, orang tua atau siapapun, sahabat luar biasa, suka merasakan ada pikiran-pikiran negatif nih dalam diri sendiri yang sebenarnya menghambat kita untuk mendongeng. Sebenarnya itu ketakutan-ketakutan kita karena belum terbiasa dengan cara kita mendongeng, belum terbiasa dengan mendongeng itu seperti ini dan sesederhana ini gitu. Dan ketakutan itu jadi nanti akhirnya melebar kemana-mana. Jadi misalnya, aduh dongeng itu apa, kayak gimana, nanti aku nggak didengerin, nanti anak-anaknya kabur, nanti anak-anaknya hilang, nanti anak-anaknya bosan. Belum sempet buat udah ada ketakutan seperti itu pasti akan ya, keluar banyak banget gitu loh, karena itu sebenarnya belum terbiasa gitu. Yang kedua, karena belum terbiasa, mulailah kita cari referensi. Biasanya kalau mendongeng kan carilah pendongeng-pendongeng yang udah pada jago di YouTube atau di mana gitu Kak Aryo kan. Salah satunya ya, luar biasa. Jangan. Boleh. Karena aku dongengnya biasa aja, sederhana, dan itu mudah dicontoh. Nah, kalau ketemu pendongeng yang bagus-bagus, nanti kita jadi, wah ini keren banget, oke aku mau jadi kayak gini. Tapi begitu dicoba, susah. Nah, yang teman-teman sahabat luar biasa harus ingat adalah pendongeng-pendongeng yang keren-keren, yang bagus-bagus dan jago-jago itu, yang kelihatan memukau, itu karena mereka sudah mempersiapkan dengan waktu yang cukup lama. Kedua, latihannya itu udah banyak banget. Latihan dari ceritanya, latihan dari skill-skillnya. Jadi akan kelihatan tuh mengubah suara, ekspresi, alat bantu apa ini segala macam itu pakai latihan. Dan ketiga,
mereka sudah melakukan kegiatan mendongeng udah cukup lama juga. Jadi akan kelihatan lancar, cepat banget, kata-katanya bagus, suaranya oke, ini segala macam, penampilannya oke lah, memukau. Nah, 3 faktor itu yang membuat mereka jadi terlihat luar biasa. Nah, kita sebagai guru, pendidik, orang tua, sahabat luar biasa yang belum terbiasa mendongeng, jangan mematok standarnya setinggi itu dulu gitu loh. Jangan yang terlalu tinggi. Jangan, benar. Menuju ke sana boleh, tapi yang harus dibiasakan adalah satu, kita terbiasa nyaman dengan tujuan kita mendongeng itu apa, ceritanya ini tujuannya kemana. Kemudian yang kedua, kita memahami bahwa mendongeng itu adalah komunikasi biasa. Jadi misalnya Pak Adi, biasa kalau bercerita itu ke teman biasa, ke sahabat, ke anak, ke pasangan, ke sahabat dekat, itu kayak gimana ceritanya. Nah, itu yang diingat-ingat, kemudian itu yang dipergunakan dalam bercerita. Karena ya sama aja sebenarnya gitu. Nah, baru nanti skill-skill menirukan suara atau untuk jadi ekspresif banget itu seperti apa. Nah, itu perlu dilatih. Ada yang perlu dilatih, ada yang tidak perlu dilatih, tapi ada beberapa dasar yang harus dipahami bahwa itu adalah gimana-gimana gitu. Karena nggak ada tuh yang namanya bakat. Tiba-tiba terlahir udah jago aja bercerita, itu nggak ada. Pasti berlatih dulu kan. Benar. Jadi, wah kamu berbakat mendongeng. Sebenarnya enggak, karena udah terbiasa, udah lancar dan kelihatan bagus. Ya udah, tapi itu karena dilatih. Jadi ada yang dilatih tanpa sadar, ada yang dilatih dengan kesadaran. Gitu. Tapi itu karena kebiasaan. Jadi bagusnya itu karena itu. Gitu. Jadi teman-teman sahabat luar biasa nggak usah takut mendongeng secara sederhana pun itu akan bagus. Tadi juga contohnya yang social story, ya saya biasa aja, suara nggak ditiru-tiru, alat bantu juga pakai gambar, kemudian nggak ada terlalu ekspresif banget ya, biasa dan tidak aja. Tidak imajinatif ya, itu terjadi ya, atau itu memang benar-benar kejadian nyata ya. Benar. Nah, ini yang saya ingin penasaran nih, kalau saya tahunya ya, dongeng itu kan sesuatu yang imajinatif ya Kak Aryo ya. Bisa, seperti misalnya ya tadi ya Timun Mas ya, atau dongeng-dongeng legenda kita itu. Ternyata Kak Aryo tadi membawakan dongeng yang tidak seperti itu ya, berarti kan untuk orang awam pun ya bisa sebenarnya Kak Aryo untuk membuat cerita-cerita seperti yang Kak Aryo contohkan tadi. Benar. Nah, tinggal tadi yang kata Kak Aryo sebutkan tadi, ekspresi dan juga suara ya, itu yang perlu dilatih lagi lebih lanjut. Nah, sahabat luar biasa, mumpung Kak Aryo masih ada di sini nih ya, nanti tapi ya tidak sekarang nih, kita juga akan mengulik-ngulik lagi nih tentang Kak Aryo, tentang caranya bagaimana nih melatih ekspresi, seperti misalnya sedang marah gitu Kak Aryo, atau juga membawakan tokoh siapa gitu ya. Dan juga suara, menirukan suara, misalnya suara harimau atau suara burung dan lain-lain itu. Tapi nanti ya sahabat luar biasa, kita akan gali lagi bersama Kak Aryo di episode mendatang. Nah, Kak Aryo, sebelum menutup perjumpaan kita di episode pertanyaan ini, satu closing statement untuk kegiatan kita sekarang. Baik. Yang mungkin aku bisa sampaikan dan bisa mengingatkan ke sahabat luar biasa, teman-teman guru dan orang tua dan siapapun, mendongeng itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang sederhana, bisa disampaikan dengan cara sesederhana mungkin, tapi dia memiliki manfaat yang luar biasa. Gitu. Nah, mungkin tipsnya adalah ketika kita sudah tahu mendongeng adalah seperti itu, nah, tinggal sahabat luar biasa yang memutuskan mau melakukan itu atau tidak, gitu. Nah, gimana caranya? Nomor 1 adalah cari waktu luang dan benar-benar luangkan waktunya, gitu, untuk melakukan mendongeng itu. Dan pada dasarnya setiap orang itu pasti bisa bercerita. Nah, di masa sekarang ini akan lebih sangat berguna ketika kita mau menyampaikan satu perilaku baik, satu kebiasaan baik kepada anak, dengan mempergunakan metode bercerita, dan mungkin yang bisa dipakai adalah social story gitu. Ya, terima kasih nih Kak Aryo ya sudah menyempatkan waktu dari Jakarta ya dari Bogor atau dari Bogor ke Bandung untuk mengisi di acara siniar taman kita di Pempat TK dan PB Bandung. Sahabat luar biasa, demikian episode perdana nih siniar taman kita di Pempat TK dan PB Bandung. Kita nanti akan duduk-duduk santai lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan Kak Aryo tentunya di saluran yang sama, di siniar kita, taman kita Pempat TK dan PB Bandung. Saya Adi Arsandi dan juga Kak Aryo undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.